Shalom, Green Galaxy City Blessing. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Sangat bersuka cita kita bisa beribadah kembali, bertemu kembali dengan saudara. Meskipun masih dalam ibadah online, tapi Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kau bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Bapa. Dan pada pagi hari ini kami memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima hadirat-Mu Tuhan, berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kami Bapa. Kami deklarasikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jesus, you live. Jesus, you died and you rose again on high. And I will live, living for Christ and declare that I am yours. And declare that I am yours. Jesus, you live. Jesus, you died and you rose again on high. And I will live, living for Christ and declare that I am yours, and declare that I am yours. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. I will praise your name. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. I will praise your name. Mari sama-sama katakan, Jesus, you live. Yes, you died. Jesus, you live. Jesus, you died and you rose again on high. And I will live, living for Christ and declare that I am yours. And declare that I am yours. Katakan, Jesus, you have set me free. 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 I will praise your name. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. I will praise your name. We are free, Jesus, by the blood of Jesus. Hallelujah. We are free indeed. Amen. By His blood we are free indeed. We are free indeed. Yeah. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. I will praise your name. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. I will praise your, I will praise your, I will praise your name.
We give you the glory and honor, God. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. My Jesus, you're my Savior. Jesus, you're the center of it all. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all. Come on, you sing from my heart to the heavens. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about my heart. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus, be the center of my church. Yes. Jesus, be the center of my church. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. My Jesus, Jesus, give it up to you. Jesus, worship you, Lord. Jesus, 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 Jesus.
to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. Jesus, all about, it's all about, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. The center of my life, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender to You. I surrender all to Thee. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee. All to Thee, my blessed Savior. I surrender Shalom Alahem Jemaat City Blessing yang terkasih. Kembali lagi kita bersama-sama di dalam persekutuan orang-orang percaya
Dan kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan yang saya berharap menjadi pedoman bagi kita untuk kita berjalan 1 minggu ke depan ini lagi. Firman adalah makanan hidup kita secara rohani, dan Yesus pernah berkata dalam Matius 4 ayat yang keempat, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita berdoa dan minta tuntunan Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman ini dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saya percaya kebutuhan Anda secara pribadi akan dijawab, dan ketika Anda mendengar firman ini mungkin sama, tapi kebutuhan Anda berbeda, dan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang ajaib akan menolong kita untuk menjawab kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang adalah Bapa yang memenuhi segala kebutuhan kami datang lagi di hadapan-Mu untuk menerima makanan rohani kami hari ini. Tuntun kami, sertai kami, terutama ketika kami mendengar firman-Mu, untuk kami bisa mengerti dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Bukalah pikiran kami ya Tuhan, untuk mampu melihat Yesus kembali, yang adalah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini lagi untuk kami, untuk makan minuman yang Kau berikan, kesehatan, untuk keuangan, kecukupan, untuk keluarga yang baik. Terima kasih dan terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam segala kebenaran. Dalam nama Yesus Tuhan firman yang hidup itu, kami berdoa dan kami membuka hati pikiran kami untuk firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Allah hari ini saya ingin mengambil dalam Filipi pasal yang keempat, dimulai pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Ini adalah tulisan Paulus ketika dia ada di penjara kepada jemaat di Filipi, di mana mereka membantu Paulus dalam kebutuhannya secara finansial dan juga secara rohani. Ada mereka memberikan sesuatu juga, penolong yang membantu Paulus. Jadi Paulus menulis surat ini sekaligus menasehati mereka dan juga memberikan ucapan terima kasih kepada mereka. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai 13, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika menulis surat ini Paulus ada di penjara. Penjara, tempat yang tertutup, tempat yang tidak enak, tidak ada orang yang mau berada di sana. Sekalipun orang berbuat jahat, dia akan lari karena dia tidak mau untuk dipenjara. Tapi Paulus dipenjara bukan karena mencuri. Paulus dipenjara justru karena dia memberitakan Injil. Kalau hari ini Anda menderita karena perbuatan baik, bersukacitalah, karena upahmu besar di sorga. Dan Tuhan akan menolong dengan caranya yang ajaib. Bersukacitalah, bersukacitalah. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen dianiaya, terutama di negara-negara yang anti Kristen, mayoritas bukan Kristen. Orang-orang percaya dibunuh, dipenjara, dianiaya, di PHK secara sepihak karena mereka Kristen, tapi mereka hidup dengan penuh sukacita. Dan Paulus berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Dia bersukacita bukan di dalam penjaranya, tapi di dalam Tuhan. Jadi bukan situasi yang membuat kita bersukacita. Yang membuat kita bersukacita adalah Tuhan, sumber sukacita kita. Dan akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, ayat inilah yang saya ingin share kepada Anda, menjadi poin utama apa yang kita ingin bicarakan di sini. Pada ayat ke-13 ini Paulus berkata, segala perkara, haleluya, segala perkara, segala situasi, segala keadaan, segala apapun yang aku alami, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ditanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, Paulus ketika menulis surat ini, dia berada di penjara. Dan penjara zaman dulu bukan penjara mewah. Dia di penjara sebagai orang yang dianggap kriminal. Jadi pasti penjaranya tidak enak, mungkin juga tidak dikasih makan, mungkin juga di situ dia buang air, dia pupuh, dia melakukan aktivitas semuanya di situ. Anda bayangkan penjara itu baunya luar biasa, dan mungkin dia juga berkata, kenapa aku ngalamin ini ya? Nggak enak sekali. Tapi dia tahu dia menderita karena Kristus, karena itu dia bersuka cita. Dan dia menulis kata-kata ini untuk kita sekarang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ingin mengambil terjemahan lain supaya kita bisa melihat apa yang Paulus katakan dari sisi yang lebih dalam lagi. Paulus berkata di dalam terjemahan yang lain, diterjemahkan, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terjemahan lain lagi berkata, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi rupa-rupa keadaan. Aku punya kekuatan untuk menghadapi rupa-rupa keadaan ketika aku berada di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Terjemahan lain lagi berkata, sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Di dalam kesulitan itu Paulus berkata bahwa ada kehendak Allah yang Tuhan ingin lakukan dalam situasi yang sulit itu, dan aku bisa menggenapinya karena Yesus adalah penolongku, karena Dia ada di dalamku dan Dia adalah kekuatanku. Terjemahan lain lagi berkata, saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepadaku. Kalau Anda perhatikan terjemahan-terjemahan ini, intinya adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, apapun kondisi kita hari ini, di dalam Kristus kita mampu menanggungnya. Di dalam Kristus kita mampu menghadapinya. Di dalam Kristus kita bisa bersuka cita karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita. Dialah sumber segala-galanya bagi kita, dan Dia akan menolong kita untuk melewati situasi yang sulit hari ini. Nah, saya ingin mengambil ayat lain yang Paulus juga tulis kepada jemaat di Efesus pada ayat yang ke-20. Perhatikan ini, Efesus 3:20. Bagi dialah, bagi Tuhan maksudnya, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Anda perhatikan di sini, Paulus berkata kuasanya bekerja di dalam saya, di dalam kita. Jadi kuasa Tuhan itu bekerjanya di dalam kita, bukan di luar kita.
Kuasa itu ada di dalam kita dan bermanifestasi di dalam kita, bekerja sehingga di luarnya kita bisa bersuka cita. Di luarnya kita bisa tetap tenang. Kita tidak punya kekhawatiran, kita tidak bimbang, kita tidak takut karena di dalam kita ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan Paulus berkata di sini dia melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Saya beli contoh ini saudaraku. Anda tahu zaman dulu mobil-mobil belum memakai namanya power steering. Anda yang mengerti tentang mobil mungkin mengerti ini. Mobil-mobil belum memiliki namanya power steering. Power steering adalah suatu sistem yang membuat mobil bisa diputar atau diarahkan dengan cara yang lebih mudah daripada sebelumnya. Zaman dulu mobil belum ada power steering, jadi ketika Anda ingin berputar ke kanan atau ke kiri, itu dengan kekuatan yang keras sekali, harus keras memutarnya. Diputar dengan begitu keras ketika ke kanan atau ke kiri. Waktu itu saya ingat saya punya mobilnya Land Rover, dan saya pernah belajar ketika bawa mobil itu keras sekali diputarnya karena power steeringnya nggak ada. Jadi kita harus berusaha keras, kalau nggak keras nggak belok. Nah, sekarang mobil memiliki yang namanya power steering. Power steering itu membuat ketika Anda pelan saja atau dengan tenaga yang sedikit saja, ban akan berputar menolong Anda, power steering akan menolong Anda untuk membuat putaran yang lebih banyak walaupun Anda memutarnya sedikit. Nah, itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tuhan kerjakan bagi kita bahwa Dia mengerjakan hal yang lebih banyak dari yang kita doakan. Kita doanya mungkin banyak atau sedikit, tapi Allah mengerjakan lebih banyak daripada itu. Lebih hebat daripada itu. Dan Dia mengerjakannya di dalam kita. Karena itu saudara, janganlah menjadi lemah. Janganlah menjadi putus asa. Tapi bukan berarti Anda merasa kuat. Anda perlu merasa lemah di hadapan Tuhan. Kita mengambil contoh dari apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-8 maksud saya. Paulus berkata begini. Mulai ayat 7 saja. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus mengalami hal yang tidak enak. Dia berkata, utusan iblis yang mengganggu dia, mengocoh dia, membuat dia menjadi tidak nyaman, dan sudah 3 kali dia berseru kepada Tuhan. 3 kali di sini saudara, bukan 3 kali banyaknya dia berdoa. Ini bicara bahasa simbolis. Kita mengerti kalau ada istilah panjang tangan, itu bukan berarti tangannya lebih panjang dari orang yang normal. Ringan tangan, bukan berarti tangannya lebih ringan daripada ukuran normal. Bukan, itu bahasa simbolis, bahasa kiasan. Nah, Paulus juga berkata 3 kali, itu pengertiannya aku sudah berkali-kali ngomong. Aku udah berkali-kali berdoa. Aku udah berkali-kali berseru kepada Tuhan. Tapi kok ini enggak selesai-selesai. Mungkin itulah masalah Anda hari ini. Anda sudah berdoa, Anda sudah puasa, Anda sudah berteriak, Anda sudah menangis, Anda sudah melakukan segala yang Anda bisa. Tapi rasanya kok belum berubah-berubah ya. Paulus juga mengalami itu saudara. Dan akhirnya dia berkata dalam ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Jadi Tuhan menjawab dalam situasi itu. Tuhan tidak membiarkan, Dia menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu
terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela. Dia bilang aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak ibu saudara, perhatikan kata-kata ini. Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya, kalau kita ingin kuasa Allah bekerja dalam diri kita, kita harus menyadari bahwa kita ini lemah. Sampai titik di mana Anda menyadari Anda lemah, maka kuasa Tuhan akan bekerja dengan lebih banyak. Karena Anda mulai menyerah kepada Tuhan. Anda mulai berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Saudara tahu bagaimana menolong orang yang tenggelam, yang dalam keadaan minta tolong untuk dia dalam keadaan nyawanya berbahaya karena dia sedang tenggelam. Nah, regu penyelamat biasanya kalau menolong orang seperti ini tidak panik. Orang yang sedang tenggelam pasti panik. Jadi ketika regu penyelamat datang, biasanya dia akan meronta-ronta, dia akan tidak mengikuti instruksi, dia akan pegang orang itu dan orang itu berdua akan tenggelam. Jadi umumnya regu penyelamat kalau melihat orang panik saat tenggelam, biasanya mereka akan mengambil tindakan untuk menolong dengan cara biasanya orang itu dibuat pingsan. Atau orang itu dibiarkan dulu tenggelam sampai tidak berdaya, sampai tidak bisa berbuat apa-apa, baru regu penyelamat akan menolong. Mengapa? Karena kalau dia masih punya daya untuk meronta, memegang, dia akan membuat masalah dan membuat regu penolong ini tenggelam bersama dengan dia. Jadi akhirnya dibiarkan sampai dia tidak berdaya, baru akhirnya orang ini ditolong. Nah, seringkali mungkin itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia membuat kita gak berdaya. Kita mencoba berjalan ke kanan, gak ada jawaban. Ke kiri gak ada jawaban. Ke belakang, ke depan gak ada jawaban. Teman gak bisa menolong. Orang kaya gak bisa menolong. Sahabat baik gak bisa menolong. Uang gak bisa menolong. Akhirnya cuma ada satu yang kita bisa lakukan. Melihat ke atas. Melihat Tuhan yang adalah sumber pertolongan kita. Dan pada waktu itulah sebetulnya kita sedang mengakui, aku lemah Tuhan. Dan waktu aku lemah, Paulus berkata, kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan akan berlimpah-limpah bekerja dalam hidup kita. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada beberapa orang yang benar-benar mengalami kondisi lemah, tidak mampu, sampai akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama, Anda membaca cerita seorang yang namanya Hana. Seorang wanita yang bertahun-tahun tidak memiliki anak. Dan karena dia tidak memiliki anak, suaminya mengambil wanita yang lebih muda. Dan ketika suaminya mengambil wanita yang lebih muda yang namanya Penina, wanita ini mengejek-ngejek Hana, merendahkan Hana. Karena Hana lebih tua, mungkin mukanya sudah tidak cantik lagi, mulai keriput, badannya sudah tidak bagus lagi. Sedangkan Penina masih cantik, masih muda. Dan yang lebih mengesalkan adalah Penina memiliki anak, Hana tidak. Dan waktu Penina memiliki anak, dia mulai mengandung, dia mulai menghina Hana. Dia merendahkan Hana. Itu yang Alkitab ajarkan. Pada ayat yang ke-7, demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Dari tahun ke tahun dia disakiti dan dilukai. Dan yang tidak nyaman dilukai ketika beribadah. Ketika datang pada Tuhan, justru dia dilukai. Dalam beribadah mestinya dia bersuka cita, tapi justru dia terluka. Dan ayat 9, suatu kali
Setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di dekat kursi tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepadaku seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepada kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anda perhatikan kata ini, aku sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana tahu yang dia lakukan adalah mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Banyak orang memakai alkohol, minuman keras, atau obat-obatan karena dia bersusah hati dan dia berpikir itu jalan keluarnya. Tapi Hana tidak, dia datang kepada Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia berbicara seperti orang mabuk. Dia hanya berbicara, mulutnya saja yang berbicara dengan kepedihan di hatinya. Dan saya tahu kondisi itu adalah kondisi di mana dia benar-benar lemah. Penina menyakiti dia, suaminya tidak bisa menolong. Dan juga hamba Tuhan Eli ini tidak mengerti perasaannya. Dia datang pada Tuhan dalam kondisi yang benar-benar tidak mendapat dukungan dari berbagai sisi. Dan pada waktu itu justru Tuhan menjadi penolong untuk dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga yang terjadi dengan Yakub di Penil. Ketika dia begitu kuat, pangkal pahanya harus terpelecok. Tuhan harus berhadapan dengan dia untuk menghancurkan kekuatannya supaya dia menjadi lemah. Tapi justru dalam kelemahannya itu dia mendapat berkat dari Tuhan. Secara fisik Yakub berjalan pincang, tapi secara rohani rohnya menjadi tegak. Hatinya, imannya kepada Tuhan menjadi tegak. Karena dalam kelemahan itulah Tuhan memperbaharui hidupnya. Demikian juga Petrus. Pada saat dia berjalan di atas air, rasanya dia tidak memerlukan Tuhan. Tapi pada waktu dia tenggelam, pada waktu dia gak berdaya, pada waktu gak mampu lagi situasi dia kendalikan, waktu itu dia mulai berteriak kepada Tuhan. Anda bisa membaca dalam Matius 14:30, dia berkata, Tuhan tolonglah. Hari ini Anda juga perlu mungkin berteriak seperti Petrus, Tuhan tolonglah. Mungkin Anda masih terlalu kuat sehingga Tuhan belum menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu, karena engkau masih terlalu kuat memegang prinsipmu, memegang kebenaranmu, memegang hidupmu, memegang uangmu, memegang segala sesuatu yang engkau bisa diandalkan, yang kau pikir bisa diandalkan. Padahal Tuhan menginginkan kita menjadi lemah. Dan pada saat kita lemah itulah kasih karunia Tuhan akan semakin kuat, kata Alkitab. Jadi kadang-kadang situasi yang tidak enak yang kita hadapi membuat kita menjadi lemah di hadapan Tuhan. Dan waktu kita lemah di hadapan Tuhan, justru kita kuat di hadapan manusia. Justru kita kuat menghadapi situasi karena kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah atas hidup kita. Saya berdoa hari ini saudaraku, apapun yang Anda alami membuat Anda tidak menjadi lemah di dalam Tuhan, justru Anda menjadi kuat di dalam Tuhan.
Anda menjadi lebih fokus kepada Tuhan. Justru Anda menjadi lemah di dalam kekuatanmu sendiri. Anda tidak memegang pendirianmu sendiri. Anda tidak memegang pola pikirmu sendiri. Tapi Anda berkata, Tuhan, sekarang aku menyerah. Dan aku tahu Tuhan, penyakit ini gak ada yang bisa sembuhkan selain Engkau. Kondisi ini gak ada yang bisa mengubah selain Engkau. Anda tahu dalam kondisi serangan virus corona ini, COVID-19 ini, banyak negara mulai berdoa, mulai berlutut, mencari Tuhan, dan mereka benar-benar mengatakan, aku lemah Tuhan, kami lemah, kami gak mampu. Untuk virus yang tidak kelihatan ini aja Tuhan, kami tidak mampu. Saya tidak tahu sekarang COVID-19, mungkin ada COVID-20, COVID-21, mungkin COVID-nya sampai 100, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu pasti, waktu kita bergantung kepada Tuhan dan kita menyerah dan kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu, pada waktu itulah tangan Tuhan akan datang menolong kita. Jadi hari ini sering-seringlah minta tolong kepada Tuhan. Sering-seringlah berkata, Tuhan, tolonglah aku. Aku gak mampu menghadapi istriku, aku gak mampu menghadapi suamiku, aku gak mampu mengubah anak-anakku, aku gak mampu mengubah situasi ini. Tuhan, tolonglah aku. Dan waktu Anda berkata itu, pastikan Anda tahu Anda memang lemah. Dan Paulus berkata, jika kita lemah, maka kuasa Tuhan akan bekerja bagi kita dengan berlipat kali ganda. Itulah yang Paulus ajarkan, segala kuasa dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku harus lemah, aku harus tunduk kepada Tuhan, aku harus mengatakan pada diriku, di luar Tuhan aku tidak mampu. Dan pada saat itu saya percaya kekuatan yang berlimpah-limpah akan datang pada kita. Haleluya. Kiranya kekuatan Tuhan terus datang pada kita dan berlimpah-limpah dalam menghadapi situasi yang sulit hari ini. Kiranya berkat berlimpah datang bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan di luar kami yang Kau kerjakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih kami dibuat lemah supaya kekuatan-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih kami dibuat tidak berdaya supaya Engkau bisa memperdayakan kami. Engkau bisa mengerjakan sesuatu bagi kami. Engkau bisa bekerja di dalam kami. Tangan kami dibuat lemah supaya tangan-Mu menopang tangan kami. Situasi kami dibuat sulit supaya Engkau, Tuhan, bekerja dalam situasi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tolong kami yang seringkali sombong ini. Tolong kami yang seringkali, Tuhan, tidak percaya kepadamu, justru percaya kepada kekuatan kami, kepada uang kami, kepada apa yang kami masih pegang hari ini. Tolong kami, Tuhan, untuk hanya mempercayai Tuhan sebagai kekuatan kami. Dan biarlah kekuatan-Mu berlimpah-limpah bekerja di dalam kami. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, penghiburan-Mu datang kepada kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Dan sekarang Bapa di sorga, kiranya damai, berkat, dan sukacita-Mu ada pada kami semua. Kami menerima berkat dari Bapa di sorga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, ketiga yang esa itu menjaga, memelihara roh, tubuh, jiwa kami tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan menjemput kami kali yang kedua. Datanglah Tuhan, Maranatha. Kami menantikan kedatangan-Mu untuk kedua kali. Engkaulah Raja kami dan segala-galanya bagi kami. Kami menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.